Ditonjok sama temannya di sekolah. Ditonjok nih, dapat email. Gigi nangis, luka ini terdapat pada salah satu pipinya Rapatar. Bung, belum 2 tahun loh, tapi udah kayak remaja masjid, gemes. Hai guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update informasi dari Rapatar dan juga Raiyanza, di mana ada beberapa hal yang terjadi dengan mereka baru-baru ini. Lantas, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk, mari kita kepoin bareng-bareng. Untuk pertama, kita akan membahas dulu update informasi dari Rapatar, yang mana baru-baru ini Raffi Ahmad sudah menceritakan bagaimana sang anak ditonjok nih oleh teman sekolahnya. Sebelumnya, kisah Raffi Ahmad tentang Rapatar yang bertengkar di sekolah ini viral usai ia bercerita pada kanal YouTube sang sahabat, yakni Wendy Cagur. Pada kala itu, Raffi Ahmad mengatakan ada hal yang tiba-tiba. Rapatar kemarin ditonjok sama temannya di sekolah. Ditonjok nih, dapat email. Gigi nangis gini. Tak tinggal diam, Raffi Ahmad mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Rapatar yang berusaha mendekatkan diri dengan si sulung dan memberikan penjelasan. Jadi pas kemarin Rapatar dipukul, gua cari momen. Ngomong kenapa? Dia jawab, enggak pah, gini. Raffi mengatakan tindakannya ini ia pelajari dari mendiang sang ayah. Meskipun jarang bertemu, ada saat dimana seorang ayah harus turun tangan. Dulu gue sama bokap gue jarang ketemu, tapi ada hal-hal tentang hidup yang sebagai bapak harus turun, ungkap pria yang berusia 36 tahun ini. Tidak gegabah, Raffi Ahmad berusaha untuk mengajak sang anak mengobrol untuk tahu seperti apa kronologi yang sebenarnya, sehingga ia dipukul oleh teman sekolahnya. Setelah itu barulah Raffi memberikan nasihat kepada Rapatar. Raffi pun mengatakan lebih lanjut, jadi pas kemarin Rapatar habis dipukul, gue cari momen aja ngobrol. Kenapa gini? Enggak apa, gini. Akhirnya gue masukin atau kasih nasihat ke dia. Rapatar nggak boleh pukul orang. Tapi kalau ada orang yang pukul Rapatar harus bertahan. Dan Rapatar harus membela diri Rapatar. Kalau memang harus pukul balik, serang balik nggak apa-apa. Intinya kamu nggak boleh diinjak-injak. Dan kamu tidak boleh diintimidasi sama orang. Apalagi kalau kamu enggak salah. Sang ayah nampaknya juga tak ingin hanya berhenti pada pesan semata. Pasalnya baru-baru ini ia menunjukkan langsung momen ketika Rapatar berlatih bela diri usai cerita tentang kena tonjok teman sekolahnya itu. Melalui Instagram, Raffi mengunggah video Rapatar berlatih bela diri. Tak main-main nih, Rapatar dilatih langsung oleh atlet MMA, yakni Suwardi. Suwardi sendiri dikenal sebagai petarung tangguh di kelas Flyweight One Pride MMA. Rapatar juga terlihat memakai baju dan celana pendek hitam serta mengenakan sarung tangan tinju yang juga berwarna hitam. Putra sulung Raffi dan Nagita Slavina ini pun mendengarkan setiap arahan dari sang pelatih. Meskipun masih terlihat sedikit malu-malu, namun aksi Rapatar juga mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Saat membagikan video tersebut di Instagramnya, Raffi menuliskan, Rapatar latihan bela diri sebagai anak laki-laki agar bisa belajar menjaga diri sendiri. Tak butuh waktu lama, unggahan soal Rapatar berlatih bela diri pun langsung mendapatkan beragam respon dari publik. Banyak yang setuju dengan maksud agar Rapatar dapat membela dirinya dari bulian orang lain. Salah satu netizen berkomentar, anak laki emang wajib banget sih diajarin bela diri sejak ini, biar nggak disepelein di lingkungan sekitar. Kemudian ada yang menuliskan, biar bisa bela diri ya kalau dibully, keren semangat. Sementara itu ada juga nih yang selalu fokus dengan sosok Suwardi sebagai pelatih Rapatar. Mereka sontak melontarkan beragam komentar kocak tentang pelatih bela diri Rapatar yang tidak main-main. Netizen berkomentar, kok ngeri coachnya Mas Suwardi ketar-ketir lawan Rapatar. Temannya Rapatar ketar-ketir nih, ortu temannya Rapatar bilang, namanya juga anak kecil, pelatihnya nggak main-main ya Kang Suwardi langsung. Sementara itu, saudara Raffi Ahmad yakni Nisha Ahmad juga turut ditanya mengenai Rapatar yang belum lama ini ditonjok temannya di sekolah. Hal tersebut ditanyakan saat Nisha ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Menurut Nisha Ahmad, hal tersebut sebenarnya biasa terjadi, apalagi Rapatar adalah anak laki-laki. Meski demikian, Nisha belum tahu cerita selengkapnya. Pada kala itu, Nisha Ahmad mengatakan, aku belum dengar detailnya sih. Biasa itu mah, namanya anak-anak di sekolah kan suka ada insiden apa, entah berantem atau apalah. Saudara Raffi Ahmad ini mengatakan hal tersebut adalah salah satu cara untuk Rapatar bisa menyelesaikan masalahnya, yang menganggap semua orang melewati fase tersebut. Ya namanya anak laki-laki, justru itu proses anak-anak untuk menyelesaikan masalah. Kalau misal diginiin, ya harus bisa melindungi diri. Saat ditanya mengenai Nagita Slavina yang menangis tentang hal tersebut, Nisha Ahmad mengaku hal itu adalah hal yang wajar terjadi pada ibu-ibu. Yang mengatakan, ya wajar, namanya ibu pasti kaget. Aku juga pernah, anakku berantem di sekolah.
Cerita ini pun lantas menarik perhatian netizen. Tak sedikit yang bertanya tentang keadaan Rapatar setelah pertengkaran tersebut. Raffi Ahmad menjelaskan bahwa sang anak memang mengalami luka setelah pertengkaran itu. Luka ini terdapat pada salah satu pipinya Rapatar. Ketika mengisi acara FYP Trans 7, ia mengatakan ada lukanya di pipi kiri atau kanan, dikit kok cuma biru saja. Lebih lanjut, Raffi mengatakan luka tersebut sudah dibersihkan dan dikontrol langsung oleh dokter. Ayah dua anak ini juga menyebut Rapatar tidak memiliki rasa sakit yang berkelanjutan. Raffi Ahmad kemudian menjelaskan, sudah beres kok masalahnya. Itu langsung kan, soalnya di email sama pihak sekolahnya setelah kejadian itu. Sudah beres masalahnya. Kan kalau itu urusan sekolah ya, Gigi urusannya. Pokoknya aku tuh ya tetap ada andil gitu dalam masalah ini. Peran sebagai bapak, ya aku masuk ke dalamnya. Dan baru-baru ini, pria yang dijuluki Sultan Andara itu memboyong putra sulungnya yakni Rapatar bertolak ke Singapura. Raffi Ahmad mengajak sang putra sulung mengunjungi merchandise Liverpool di Singapura sebagai hadiah ulang tahun. Dalam sebuah postingan, Rapatar tampak mengenakan baju klub kebanggaannya sambil tersenyum ke arah kamera. Nampak juga ada berbagai benda yang biasa digunakan oleh pemain Liverpool, mulai dari baju, sepatu, topi, gelas, shawl, dan juga poster. Di akun @rapinagita1717, sang ayah menuliskan, ada yang happy banget nih langsung ke tempat merchandise Liverpool dress. You'll never walk alone. Salah satu kado yang tertunda. Tinggal nanti ajak Rapatar langsung ke Anfield. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian tentang ceritanya Rapatar? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut kita akan membahas tentang update informasi dari Rayanza. Baru-baru ini Rayanza itu menjadi topik perbincangan hangat usai dari vibes Cipung itu seperti remaja masjid saat ikut pengajian. Memangnya selalu ada tingkah lucu dari Rayanza Malik Ahmad atau biasa dikenal dengan Cipung. Setidaknya momen yang sama kembali terjadi dan mejeng di akun Instagram orang tuanya. Video itu sendiri dibagikan pada hari Jumat tanggal 8 September. Diduga untuk Raffi sedang mengadakan pengajian di rumahnya bersama dengan beberapa orang, termasuk sejumlah anak kecil. Tak disangka Rayanza rupanya diajak ikut serta. Terlihat bahwa adik Rapatar tersebut duduk di samping seorang anak lain yang lebih besar darinya. Rayanza sendiri tampil religius memakai kaos lengan pendek dan juga celana dengan model sarung. Tak lupa ia juga memakai peci seperti yang lain. Masya Allah, Babang Ipung anak soleh. Bunyi unggahan di akun @rapinagita1717. Rayanza atau Cipung duduk manis nih dan juga anteng selama yang lainnya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun jari kaki dan tangannya tetap bergerak-gerak, namun Cipung juga masih betah nih dalam posisi duduk antengnya, bak menyimak bacaan Al-Quran dari yang lain. Aksi Cipung yang langka ini tentu mengundang reaksi heboh netizen. Pasalnya anak seumuran Rayanza biasanya asyik berlari ke sana kemari, sedangkan putra kedua Raffi dan Gigi itu masih duduk dengan tenangnya. Taplak netizen langsung memberikan macam-macam julukan kepada Rayanza soal bagaimana vibes dan ketenangannya mengikuti pengajian tersebut. Dan coba kita baca yuk komentar-komentar dari netizen. Yang pertama ada yang komen, Pung belum 2 tahun loh tapi udah kayak remaja masjid, gemes. Pung minimal lari-lari lah Pung. Waiting list pesantren mana nih Pung? Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih reaksinya ketika melihat bagaimana video Cipung tadi? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Goodbye.